Tak bulan Januari tahun 2020, Mbak. Tulis Lampung itu awalnya itu gimana? Awalnya itu karena bapakku kebetulan penyuluh kan, penyuluh profesional, kebetulan apa membina salah satu batik yang ada di daerah Kemiling. Terus mau belajar gimana Halo Lia, halo, ya. halo, Halo. Ya, iya, tunggu Aulia, suara Aulia agak kecil. kayaknya emang ini ya. Sinyal agak nyanta, sinyal di sini atau di sana gitu. Jadi Aulia itu Iya. bisnis batik tulis itu karena awalnya itu karena tertarik ngelihat bapak gitu ya. Ya, tertarik lihat bapak Bapaknya waktu itu penyuluh batik di mana Aulia? di daerah Kemiling, Mbak. Iya. eh Apa sih waktu itu yang Aulia lihat gitu kan ketika bapaknya jadi penyuluh batik tulis itu ya? Apa ya sih yang Aulia lihat dari batik tulis itu sampai Aulia kepikiran pengen buat bisnis batik tulis gitu? Apa yang membuat Aulia tertarik sama batik tulis ini? Awalnya karena ngelihatnya unik, Mbak. Terus iseng nyoba belajar, ternyata malah suka gitu. Malah jadi kayak hobi gitu. Makanya mulai nekunin. Iya. Aulia yang ngajarin siapa? Apakah bapaknya yang ngajarin ngebatik? Iya, yang ngajarin bapak sendiri. Iya. Itu kan Aulia kan pasti kan belajarnya kan sebelum buka bisnis ini kan Aulia ya. Butuh berapa lama Aulia itu belajar batik tulis itu? Aku belajar cuma seminggu, 1 minggu belajar batik, belajar mencanting sih pertamanya. Kalau mulai mewarnai itu eh, pas udah terjun malah baru mulai mewarnai. Oh, jadi Nah, ini seminggu itu alat belajar canting cantingnya. ya? Iya. Oh, jadi yang seminggu itu tuh belajarnya baru belajar mencanting aja, belum belajar Ya, baru mewarnai ya? belajar mencanting. Mm-mm. Iya. Nah, Aulia kan baru belajarnya kan baru mencanting ya. Kok langsung berani gitu buka batik tulis? Ya, gimana maaf Mbak? Halo? Iya, udah kedengeran? Nah, ya kedengeran. Mm-mm. Ya, Aulia kan baru belajarnya mencanting ya. Kok langsung Ya, berani gitu langsung buka bisnis batik tulis? karena aku mikirnya kan kalau membatik tuh yang penting bisa mencantingnya dulu. Kalau pewarnaan kan karena kebetulan aku dari kecil memang hobi menggambar mewarnai, sering ikut lomba juga gitu. Jadi nggak terlalu sulit kalau untuk mewarnai gitu. Iya. Nah, ketika Aulia buka bisnis batik tulis ini, Aulia tuh masih bekerja sendiri atau sudah punya pegawai waktu itu? Waktu itu baru dibantu sama adek sama satu karyawan lulusan dari SMK Negeri 5 Bandar Lampung. Iya. Adiknya sama karyawannya itu tugasnya ngapain di bisnisnya Aulia itu? Ya, gimana enggak suka Ya, halo? hilang-hilang. Ha, itu adiknya sama karyawannya itu bantu Aulia apa ketika itu? Sama-sama mencanting, mewarnai, sama-sama kerjanya Mbak, masih bareng-bareng gitu. Belum belum bagi tugas gitu waktu awal itu. Iya. Nah, Aulia dulu itu kan gimana caranya Aulia itu dulu itu ngasih tahu kalau Aulia ini punya lo bisnis batik tulis gitu. Ngasih taunya ke masyarakat gimana? Pertama pertama itu aku promosiin di akun sosial media aku sendiri, Mbak.
aku suka pakai baju batik yang aku buat, terus aku jahit sendiri, aku posting di Instagram gitu. Mm-mm. Iya, terus banyak yang kepo, ini batik dari Ya, mana banyak gitu yang ya. gitu. Hmm. Terus Heeh. aku rajin bikin snapgram waktu itu tentang cara membatik, mulai dari mencanting sampai jadi satu helai kain gitu. Iya, jadi dari awal postingan itu terus akhirnya banyak yang kepo ya, banyak yang nanya Ya, ini batik banyak yang siapa gitu gitu. ya. Iya. Nah, Aulia itu aku lihat kan batik Aulia ini kan unik ya, agak beda gitu sama batik lain yang aku temuin. Itu apa itu Aulia yang bedain itu ya? Yang membedakan dari batik tulis lain itu kalau batik tulis aku memakai teknik pewarnaan gradasi, Mbak. Tuh, jadi nggak cuma satu warna. Misalnya ini, Mbak. Mm-mm. Oh gitu, jadinya ada banyak warna ya di batik itu ya? Ya, benar. Biasanya daun kan kalau hijau, hijau aja gitu. Ini aku kasih dua warna, hijau dan merah, pink kayak gini. Gitu. Heeh. Terus Iya. Aulia bisa dapat kalau ide buat warna gradasi itu dari mana Aulia? dari Bapak awalnya, Mbak. Bapak Dari yang Bapak. ngidein Terus gitu aku ya? juga kan memang kalau ikut lomba-lomba gitu kan selalu apa namanya pakai teknik gradasi, mewarnai di kertas juga supaya kesannya itu dia 3D, jadi kelihatan lebih timbul. Mm-mm. Iya. Nah, itu teknik pewarnaan teknik gradasi itu sudah ada dari awal Aulia buka bisnis batik ini ya? Iya, memang dari awal buka batik memang mau menonjolkan ciri khas itu. Karena kan untuk di Lampung sendiri sudah mulai banyak pengrajin batik gitu. Yang udah mulai ada nama juga udah mulai banyak gitu. Terus aku sebagai pendatang baru harus bisa menonjolkan salah satu karakter gitu. Jadi ciri khas di Arum Batik Tulis sendiri. Mm-mm. Iya, karena takutnya kalau nggak ada ciri khas kalah ya Aulia ya. Ya, bakal kalah karena untuk di Lampung saat ini sudah mulai pemasaran batik sudah mulai banyak kan orang-orang yang buka usaha batik juga sudah mulai banyak. Tuh. Jadi Mm-mm. harus bikin ciri khas sendiri. Kebetulan waktu awal buka itu belum ada di Lampung yang pakai teknik pewarnaan gradasi. Jadi sikap arum batik ini yang pertama di Lampung. Iya. Nah ini batiknya Aulia ini yang Aulia jual ini hanya berbentuk kain atau Aulia menerima juga dalam bentuk yang udah jadi gitu, misalnya udah bentuk dress atau couple gitu atasan. Kalau untuk saat ini masih berbentuk kain, Mbak. Jadi belum nerima yang udah jadi dress kayak gitu. Masih berupa kain. Karena jujur masih kurang karyawan, Mbak. Jadi kalau misalkan memang ada planning mau bikin barang jadi, cuma karena karyawannya masih kurang itu jadi belum kepegang. Mm-mm. Iya. Nah, Aulia, dulu itu kan Aulia kan bukanya kan Februari. 1 bulan kemudian itu kan langsung COVID ya. COVID Iya. langsung masuk itu. Itu aku inget banget itu COVID itu masuk itu di awal Maret 2020 itu. Nah, itu gimana itu bisnis Aulia itu baru sebulan berjalan langsung kehantem COVID gitu. Ya, pertamanya ya bingung kan, Mbak, apalagi lockdown waktu itu kan. Terus benar-benar baru pertama kali ikut apa ikut bazar sebelum lockdown itu tuh udah seneng banget, udah ada penjualan kan, ada yang beli. Nah, besoknya tuh langsung lockdown gitu kan. Benar-benar dari situ nggak ada pesanan, tapi kami tetap produksi. Aku sama adik aku dan satu karyawan itu tetap produksi, produksi barang jadi gitu. Terus karena apa? Tetap nggak ada penjualan, iseng bikin Instagram gitu. Terus masih rajin aku posting-posting di Facebook gitu, di Instagram sampai akhirnya dapat pesanan alhamdulillahnya. Mm-mm.
Di bulan berapa itu akhirnya dapat pesanan lagi itu Aulia? Iya, gimana Mbak? Di bulan apa itu akhirnya bisa dapat pesanan lagi itu setelah sepi? Di bulan Mei ya kalau nggak salah. Ya, di bulan Mei waktu itu dapat pesanan seragam. Ya lumayan ya, April, Mei, 2 bulan ya. Iya, Dua bulan gimana ya Mbak? berarti Aulia ya, benar-benar nggak ada penjualan ya. Ya, jadi itu benar-benar nggak ada penjualan selama dari bulan Maret sampai bulan Mei itu. Iya. Nah, Aulia, waktu 2 bulan itu kan nggak ada penjualan sama sekali, tapi Aulia kan tetap produksi. Itu berarti Aulia itu tetap mengeluarkan biaya gitu ya. Itu biayanya dari Ya, pribadi sendiri atau gimana itu? waktu itu pakai uang orang tua, minjam uang orang tua. Karena kan belum ada pemasukan lagi Mbak, sedangkan kita harus harus produksi terus, harus bayar yang kerja. Iya. Tapi posisinya waktu COVID itu masih bertiga itu waktu itu ya, pas nggak Ya, produksi itu masih masih bertiga. bertiga. Heeh. Itu udah mulai nambah karyawannya itu apakah di bulan Mei atau di bulan apa itu? Ya, di bulan Mei itu waktu itu kakak aku mulai bantu juga waktu mengerjakan pesanan itu. Karena kalau cuma bertiga kan nggak mungkin selesai tepat waktu gitu. Jadi kakak aku membantu. Ya, bapakku juga ngebantu bikin polanya gitu. Terus udah mulai nambah karyawan lagi ya di tahun 2020 itu ya? Ya, gimana Mbak? Halo? Halo? Ya, udah kedengeran? Ya, udah. Ha, ya, terus sekarang kan aku lihat kan karyawannya kan udah cukup banyak ya, itu udah mulai banyak kayak gitu ya di tahun 2020 itu atau di 2021 Apanya Mbak? nambah karyawannya? Nambah karyawan lagi di tahun 2021. Itu dari isi Jogja. Iya. Nah, Dia kalau memang jurusan batik gitu. ada berapa sekarang karyawannya? Sekarang total ada berapa ya? Ada 10 ada kayaknya ya. Kisaran 9 Mbak. Udah alhamdulillah udah 9 yang bantu di sini. Iya. Tapi kalau Aulia sekarang tugasnya ngapain? Tetap masih mencanting kah? Tetap masih mewarnai kah? Jauh suaranya. Halo? Ya. Heeh. Nah ya sekarang kan karyawannya kan sudah 9 nih. Nah ini Aulia tuh tetap tugasnya itu ngapain itu? Apakah tetap mewarnai kah atau mencanting juga gitu? Untuk saat ini karena lagi ngerjain pesanan juga di pewarnaan. Gitu. Karena yang nyanting udah ada dibawa pulang sama apa namanya yang kerja di sini supaya karena kalau di sini semua tempatnya nggak ini Mbak masih kecil tempatnya kurang memadai karena masih di rumah. Jadi dia bawa ke rumah dia sendiri nanti seminggu kemudian setor ke sini gitu selesai dibawa lagi ke sini nanti di sini tinggal diwarnai. Di sini juga aku bantu ngewarnai karena yang ibu-ibu di sini yang mulai membantu mewarnai itu kan belum begitu bisa, jadi sekalian ngajarin. Iya, Aulia ini ngajarin ya. Berarti Aulia ini bukan tipe pengusaha yang takut ilmunya dicuri ya. Enggak, Mbak. Aku benar-benar aku ajarin semua. Cara mewarnai gradasi juga diajarin. Aku ajarin, aku bagi. Ya nanti setelah itu kalau mereka mau buka usaha sendiri ya udahlah nggak apa-apa gitulah ya. Ya nggak apa-apa, malah aku memang ngomong sini kalau mau belajar ayo ke sini. Nanti setelah bisa terserah mau kerja di sini atau mau buka usaha sendiri gitu. Berarti Aulia ini bagi ilmu sekaligus ngasih orang kesempatan untuk buka lapangan kerja baru ya. Iya, memang itu bapak aku juga pengennya kayak gitu. Iya. Supaya di Lampung ini makin berkembang gitu, Mbak.
Mm-mm. Iya. Nah, Aulia ini kan kalau aku lihat kan bisnisnya kan walaupun baru berjalan 2 tahun kan, tapi sudah berkembang ya, berkembangnya udah pesat ya. Malah aku lihat itu Aulia beberapa kali jadi pembicara. Dulu itu gimana sih cara Aulia tuh mengembangkan usahanya Aulia ini, usaha batik Aulia? eh ini sih Mbak, aku apa namanya, rajin-rajin posting aja gitu. Terus kebetulan orang tua aku juga bantu gitu, bantu memasarkan, nawarin ke kawan-kawannya gitu. Mm-mm. Iya. Jadi Terus Aulia juga ikut bazar, pameran gitu masih ikut nggak? ya, ya bazar ikut. Kalau di Dinas Perindustrian Provinsi itu Mm-mm. setiap hari Rabu ada bazar. Gitu. Mm-mm. Terus sekarang ini di Gatot Subroto itu setiap ya pemerintah kota setiap Sabtu dan Minggu gitu. Mm-mm. Rajin bagiin kartu nama, Mbak. Iya, pameran-pameran gitu masih ikut lah ya. Bazar sama pameran sama aja lah ya kayaknya ya. Sama aja, Mbak. Mm-mm. Iya. Nah, Aulia, itu sulitnya Aulia jalanin bisnis batik ini selama ini apa nih Aulia? Sulitnya itu mencari tenaga kerjanya, Mbak. Mm-mm. Kami masih kekurangan tenaga kerja, sedangkan pesanan datang terus gitu. Tenaga kerjanya masih kurang. Ada orang baru juga kita harus mengajarkan lagi gitu. Mm-mm. Iya, wah ini mungkin yang denger ini kalau butuh kerjaan ya bisa lah ya datang ke Aulia ya. Bisa. Buka, yang penting mau belajar sih Mbak. Karena Iya. kalau nggak mau belajar susah juga. Jadi nggak punya pengalaman nggak apa-apa ya, yang penting mau Apa belajar yang dulu penting ya. mau belajar. Nanti kan di sini diajarin belajar sama-sama. Iya. Kalau sekarang ini pesanannya udah sampai mana Aulia? Udah sampai kota mana? eh Kalau sekarang ini, kalau pemesanan dari waktu awal buka usaha sampai sekarang ini udah pernah ngirim ke Lampung Barat, pernah, terus Mm-mm. ke Solo pernah, habis itu ke Bogor, paling jauh ke Sulawesi, Mbak. Wah, banyak juga. Jauh juga ya kayak gitu ya. Iya, berarti Paling Aulia ini jauh sampai sekarang ini masih online ya usahanya ya? Belum ada toko sendiri gitu belum ya? belum. Kalau mau apa namanya, kalau mau lihat langsung masih datangnya ke rumah karena memang belum ada tempat. Mm-mm. Iya. Nah, Aulia, itu pernah nggak sih Aulia itu ngerasain gitu ya di komplain gitu atau dikritik konsumennya Aulia? Gimana, Mbak? Aulia pernah ngerasain nggak dikritik atau dikomplain gitu sama pembeli atau konsumennya Aulia itu? Oh, pernah, Mbak. Kadang eh aku kan terima custom juga nih. Jadi customer yang ngasih gambar, terus aku yang buat gitu. Nanti udah dipola, udah di ACC sama yang pesen, giliran udah jadi bilangnya kok beda, nggak sama kayak yang aku kasih contohnya. Sedangkan dari awal sudah dibilangin kalau batik tulis nggak bisa sama persis, apalagi yang dia kasih gambarnya itu printing bukan batik tulis gitu. Mm-mm. Iya. Oh, jadi Aulia ini menerima pesanan sesuai dengan requestnya customer juga ya? Ya gitu Mbak. Pengen Ini pola sekarang gitu. lagi buat seragam, Mm-mm. pesanan dari acara BBI Bangga Buatan Indonesia nanti. Mm-mm. Iya. Jadi, tapi kalau yang ready stock ada ya di galerinya Aulia ada ya? Yang ready stock ada di sini, di rumah ada, terus ada juga di Lamban Batik ya. Ya kan, di Lamban Batik juga ada. Di kantor Plutway Halim juga ada. Karena kan aku kan tergabung di UMKM. Mm-mm. Jadi apa ada grup-grupnya gitu, Mbak. Mm-mm. Iya, itu Lamban Batik itu apa itu? Tempat apa? Lamban Batik itu tempat penjualan batik di Lampung ini. Jadi semua yang tergabung di UMKM, yang terdata di UMKM itu rata-rata eh,
naruh batiknya di sana gitu. Tadi di Lamban Batik sama di Di kantor Plut Waihalim. kantor Pluit Plut PLUT. PLUT Wai Halim. Pelayanan usaha terpadu. Tempat ngurus ini Mbak surat-surat. Kalau misalkan kita mau buka usaha, kan harus ada surat-surat surat izin usaha gitu, nomor induk berusaha gitu. Difasilitasi di situ. Jadi dikasih satu ruangan itu untuk kita naruh hasil karya kita di situ. Iya, jadi bisa lihat di galeri, bisa beli langsung di galeri, bisa di Lamban Batik, bisa di Lamban ya, Lamban Batik ya. Bisa di Lamban Lamban apa? Batik. Lamban Batik. Lamban Batik bisa di kantor Plut itu ya, belinya itu ya. Iya. Nah, Aulia ini kan aku lihat kan desainer juga ya. Lihat di profil Instagram ya. Iya, tapi belum ini ya, belum menerima orang yang apa kalau mau batiknya dijadiin baju belum ya? Ada beberapa yang datang ke sini habis beli bahan, bisa nggak sekalian dijahitin? Bisa aku, tapi memang belum bikin yang ready stock gitu. Tapi kalau orang itu habis beli kain batik mau langsung dijahitkan, aku bisa. Iya. Kemarin juga dosen Dharma Jaya habis beli batik langsung minta dijahitkan, aku bisa. Iya, gitu. Nah, Aulia, kalau ada orang yang pengen punya bisnis batik tulis seperti Aulia, itu tips Aulia itu seperti apa? Ya gimana Mbak? Ya, ini kedengaran suaranya? Ya kedengeran. Nah, kalau ada orang yang pengen bisnis batik tulis seperti Aulia gitu, itu tipsnya gimana, Aulia? Tipsnya yang penting tekun sih, karena batik ini Mbak susah-susah gampang. Jadi kita harus benar-benar sabar, tekun gitu. Rajin. Terus rajin juga. Memang namanya rajin. Karena memang namanya kan kerajinan batik, jadi harus rajin kita ngerjainnya. Iya, memang satu kain batik itu butuh berapa lama Aulia bikinnya? Satu kain batik kalau yang motifnya agak sulit itu bisa 1 minggu satu lembar kain itu. Tapi kalau yang gampang 3 sampai 4 hari udah selesai Mbak. Itu satu kain itu ya, lama juga itu ya. Iya. Nah, Aulia ke depannya itu pengen gimana Aulia ngembangin bisnis batik Aulia nih? Kedepannya sih pengen ada galeri sih sebenarnya, pengen ada galeri. Terus kalau bisa yang kerja nambah banyak gitu, karena kan pengen ngurangin angka pengangguran gitu. Pengen bikin lapangan kerja. Terus pengen bikin barang jadi juga sebenarnya, kayak kayak blazer atau kayak baju jadi blus gitu. Iya, dengan tetap mempertahankan teknik pewarnaan gradasi itu ya. Ya, dengan tetap mempertahankan teknik pewarnaan gradasi. Jadi ciri khas kan Mbak. Karena itu ciri khasnya Aulia ya kalau aku lihat itu ya. Ya. Iya. Nah itu mungkin ke depannya nanti bakal nambah teknik lain nggak nanti, teknik pewarnaan lain? Udah ada teknik, ini sih Mbak, teknik lukis. Oh, teknik Jadi lukis. kalau misalkan motifnya motif burung, aku benar-benar pakai kuas satu-satu gitu mewarnainnya supaya kelihatan bulu-bulu burungnya gitu, kelihatan lebih hidup gitu. Jadi benar-benar satu-satu itu teknik lukis pakai kuas dia. Udah dari kapan Aulia itu? Dari awal juga sih Mbak, cuma sebenarnya itu udah dari awal, udah pengen nyoba itu, cuma kan karena belum ada yang motifnya begitu gitu. Nah setelah bikin kemarin motif cendrawasih pertama itu memang harus burung elang ya pertama ya Pak ya. Ya bikin motif burung elang, terus bulu-bulunya itu biasanya kan putih, kalau putih kan aneh gitu kan, terus kalau hitam aja tuh aneh gitu. Jadi
aku lukis satu-satu pakai kuas. Jadi dia benar-benar kayak bulu gitu. Gitu. Jadi ada pewarnaan tertentu yang Aulia terapkan teknik lukis gitu ya. Ya, teknik lukis. Jadi dua lah ya, identitas Aulia ini dua ya. Iya, seperti ini juga. Ini juga merak ini aku pakai teknik lukis. Unik ya. Jadi Aulia ini ada teknik gradasi iya, ada teknik lukis juga iya ya. Iya, Mbak. Iya, berarti tergantung ini ya Aulia ya, tergantung motif yang mau digambar apa gitu ya. Itu teknik pewarnaannya. Ya, Iya tuh gitu ya. Iya, itu teknik lukis itu belajarnya dari ayahnya juga kah atau gimana itu? iya dari Bapak juga belajarnya. Iya, berarti dua ya. Tapi customer bisa ya request ya, mau gradasi atau lukis? Bisa, Ya Mbak. bisa. Tergantung dia mau motifnya apa gitu. Iya. Nah, terakhir nih Aulia, sebelum aku tutup ada yang mau Aulia sampaikan nggak? Apa ya yang mau disampaikan? Untuk ini untuk kaum milenial kayak aku ini jangan jangan malu gitu mau buka usaha. Jangan malu, jangan males. Karena apa? Kalau kita terus-terusan kerja sama orang kan kadang capek, Mbak. Memang kalau kita mau mulai usaha ini memang agak sulit gitu kan. Cuma nanti kan setelah berjalan udah enak gitu. Jadi pesan untuk kaum-kaum milenial kalau yang mau usaha, ayo semangat, tekun, jangan males. Karena kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Dan kalau nggak dari sekarang, mau kapan lagi? Iya. Kalau gagal biasa ya Aulia ya. Aulia aja sebulan pertama aja Namanya langsung kita kehantam mau COVID ya. usaha, pasti ada gagalnya. Orang mau sukses kan harus gagal dulu, Mbak. Heeh. Iya, Aulia aja baru sebulan ini aja buka aja langsung kena COVID ya, langsung ngerasain Ya, ya. Heeh. Iya, Aulia tadi ada yang lupa aku tanya itu pewarnaan teknik gradasi dengan lukis itu nggak membuat batik itu cepat luntur lah ya? enggak, Mbak. Karena ini batik tulis gitu. Jadi apa namanya? eh dia lunturnya itu lama, beda sama printing. Printing biasanya 2 kali cuci itu udah luntur, udah jelek gitu. Kalau batik tulis dia nggak luntur. Iya. Nah, Aulia, kalau mau pesan batik Aulia itu selain datangin ketiga tempat tadi, itu kalau online itu bisa kemana? Bisa ke Instagram di @sikoparumbatik, bisa juga ke Shopee-nya, udah ada akun Shopee, sama ke WhatsApp, Mbak. Nomornya berapa? Nomornya ke nomor aku sendiri 0895 3957 8963. Jadi langsung ke sana aja ya, langsung dijawab ya sama Aulia ya. Ya, langsung dijawab. Iya. Oke Aulia, gitu aja. Terima kasih banyak ya Aulia ya. Sukses terus ya usahanya ya. Semoga nanti punya galeri, kedepannya punya toko nanti ya. Makasih ya, Mbak. Iya. Sampai ketemu lagi Aulia. Ya, makasih Mbak. Dadah. Dadah. Ya itu tadi obrolan kita bareng dengan Aulia. Sampai jumpa lagi di Bincang UMKM berikutnya. Selamat sore.